Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Al-Faqihpedia, pada video ini kita akan merangkum 5 fakta berkaitan dengan mu'allafnya Deddy Corbuzier. Sebelum dilanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita akan bahas 5 fakta berkaitan dengan mu'allafnya Deddy Corbuzier. 1. Memutuskan mu'allaf setelah mendalami Islam selama 7 tahun. Deddy Corbuzier resmi mu'allaf usai mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dibimbing oleh pimpinan Pondok Pesantren Hora Aji di Sleman, Yogyakarta, yaitu Gus Miftah pada 21 Juni 2019. Deddy Corbuzier mantap menjadi mu'allaf usai mendalami Islam sekitar 7 atau 8 tahun. Setelah dirinya bercerai dengan Kalina Oktarani, mantan istrinya yang beragama Islam. Namun, Deddy Corbuzier baru terketuk hatinya untuk masuk Islam 3 tahun yang lalu. Tapi, pada saat masih berstatus suami Kalina Oktarani pun, dia mengaku dekat dengan A'agim. Ia lumayan sering mendengarkan ceramah A'agim secara langsung. Ini banyak orang yang nggak tahu nih kayaknya sudah hampir 15-20 tahun yang lalu. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa pada saat saya non-muslim, saya suka ikut pengajian A'agim kalau kajian di Jakarta, kata Deddy Corbuzier. Secara belak-belakan, Deddy Corbuzier mengaku bahwa dirinya menjadi mu'allaf karena selalu memandang Islam sebagai agama yang indah. Proses tersebut dirasakannya selama bertahun-tahun hingga menguatkan diri menjadi muslim. Yang menarik perhatian saya dari agama Islam adalah persaudaraan. Sangat dekat, indah kan, tuturnya. Sebelum memutuskan menjadi mu'allaf, Deddy Corbuzier sempat meminta izin kepada ibunya. Setelah memberikan penjelasan dan memastikan hubungan di keluarga tidak akan ada yang berubah dengan dia memeluk Islam, sang ibunda pun akhirnya memberikan izin untuk berpindah agama. 2. Membantah mu'allaf karena alasan menikah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan Deddy Corbuzier memantapkan diri menjadi mu'allaf. Di antaranya adalah faktor lingkungan. Lingkungan Deddy mayoritas beragama Islam. Pertama, lingkungan saya 90% agamanya muslim. Dan lingkungan saya yang muslim ini adalah muslim yang baik. Yang jelek adalah oknum, tuturnya. Deddy menjelaskan, agama yang dianut sebelumnya adalah agama yang diwariskan orang tuanya. Ia mengikuti kedua orang tuanya. Sementara Islam adalah agama pilihannya. Agama saya sebelumnya adalah agama yang diwariskan, bukan agama pilihan saya. Saya sekarang memilih agama saya, bukan diwariskan, ungkapnya. Deddy Corbuzier pun membantah kabar bahwa masuknya dia ke agama Islam karena ingin menikah dengan Sabrina Khairun Nisa, istri sahnya saat ini. Banyak yang bertanya mu'allaf karena mau nikah dan sebagainya. Saya tidak pindah agama karena wanita. Saya pindah karena hidayah, ucap Deddy Corbuzier. Cemen amat, masa pindah agama cuma buat nikah, tegasnya. 3. Membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri. Saat ditanya apakah anaknya ikut mu'allaf, Deddy Corbuzier menjawab bahwa ia membiarkan putranya, Azka Corbuzier, memilih agamanya sendiri sesuai yang diyakininya. Deddy Corbuzier tak ingin Azka hanya mewariskan agama dari keluarga, melainkan patut meyakini dari hati berdasarkan yang ia pelajari. Deddy menyebut Azka saat ini tengah mempelajari 3 agama, yaitu Islam, Katolik, dan Buddha. Banyak orang yang mengkritiknya saat ia mu'allaf, tetapi tidak mengajak anaknya ikut mu'allaf juga. Dia pun tetap pada pendirian bahwa agama harus dipilih anaknya sendiri agar tidak menjadi paksaan. Hal yang terpenting bahwa ia berusaha mengenalkan Islam pada anaknya.
4. Rezeki semakin berlimpah setelah jadi mu'allaf. Seiring dengan keputusannya menjadi mu'allaf, rezeki Deddy Corbuzier semakin berlimpah. Ia masuk ke dalam deretan artis terkaya saat ini. Salah satu penghasilan terbesarnya adalah dari YouTube. 3 tahun lalu, saat dirinya memutuskan menjadi mu'allaf, subscriber di channel YouTube-nya masih di bawah 5 juta subscribers. 3 tahun berlalu, kini subscribersnya mencapai 21 juta. Begitu pula dengan jumlah penayangan di channelnya yang semula hanya 120 juta views, kini mencapai di atas 5 miliar views. Berdasarkan situs socialblade.com, channel milik Deddy Corbuzier memperoleh penghasilan paling besar ketiga di Indonesia setelah channel Frost Diamond dan Just No Limit. Selain dari YouTube, Deddy Corbuzier punya penghasilan besar dari bisnis lainnya, yaitu bisnis gym center, menjadi brand ambassador dari banyak produk, bisnis properti, sampai toko elektronik. Dari keseluruhan bisnisnya, pajak yang ia bayarkan tahun 2022 mencapai 8 miliar rupiah. 5. Acara Islami login di channel Deddy Corbuzier. Selama Ramadan tahun 2023 kemarin, Deddy Corbuzier membuat konten bernama Login di kanal YouTube pribadinya. Kata login sendiri sering dipakai anak muda saat ini untuk menggantikan kata mu'allaf. Konten itu dibawakan oleh Habib Jafar, seorang ustadz yang kekinian, dan Onad, seorang public figure yang beragama Katolik. Konten login adalah konten di mana Onad akan bertanya tentang Islam, lalu Habib Jafar akan menjawab dan menjelaskan. Konten ini dinilai sebagai konten dakwah kekinian yang mampu membuat orang non-muslim tertarik menyimak konten tentang Islam. Tak jarang, konten ini mengundang beberapa tokoh lintas agama untuk berdiskusi. Alhasil, konten login banyak mengubah persepsi orang non-muslim terhadap Islam, termasuk sang presenter yaitu Onad, sampai diisukan tergoda untuk jadi mu'allaf. Mungkin suatu saat nanti saya memilih Islam. Persepsi saya terhadap Islam berubah sejak saya ketemu Habib Jafar. Berubah total, kata Onad. Konten ini pun dibilang sukses karena berhasil menarik viewers hingga belasan juta per episodenya. Pemirsa, itulah tadi 5 fakta berkaitan dengan mu'allafnya Deddy Corbuzier. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari video ini. Sebelum ditutup, silahkan tulis komentar Anda dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.